kan masalahnya udah selesai, kamu dendam terus sih. Itu prinsip saya. Apa kamu berantem? Emangnya saya berantem sama kamu? Manjen. Sini. Dia yang memulai. Dendam. Udah. Wajar kalau saya balas dendam, wajar. Karena itu nggak wajar ada. Dia juga punya hak dan kewajiban, harga diri. Iya, sama. Balas dendam. Saya juga punya harga sembako. Sudah dulu ya? Boleh saya buka acara dulu? Boleh. Oke. Balas dendam adalah reaksi dan respons yang cukup natural apabila kita merasa dirugikan oleh orang lain. Adalah normal, sebagai manusia kita memiliki keinginan untuk membalas dendam. Namun, sebelum kita melakukan balas dendam, ada hal yang patut kita pertimbangkan. Apakah balas dendam itu membuat perasaan kita lega? Atau hanya akan memperburuk keadaan? Proses masih di debat usil. Jangan usil kalau asal. Oke, terima kasih. Masih bersama saya Lesti Fatwa dan juga para panelis yang sudah hadir di sini yang akan memperdebatkan masalah balas dendam. Gimana balas dendam ini? Tadi saya dengar nih Mang Jejen sama Mang Koko nih ngomongin masalah balas dendam dan prinsip itu apa sih? Ini gara-garanya dia nih. Dia gara-garanya. Apa kamu gara-garanya? Juga. Manjen. Siapa yang mau balas dendam itu siapa? Iya. Dia. Berarti kita nggak usah balas dendam Nggak ya? usah. Dia yang selalu menuntut balas dendam sama saya. Jadi sebetulnya balas dendam itu nggak perlu. Nggak perlu balas dendam. Dengarkan. Balas dendam, temanya apa, Bu? Balas dendam Balas aja. dendam. Lebih baik. Lebih kejam. Kejam. Oh, Judulnya aja ya. Balas dendam lebih kejam. Ngapain kita berbicara bilang kejam? Iya, tapi kan itu prinsip hidup saya. Mending balas pantun dong. Iya. Kalau pantun itu ya, satu, kita dapat mendapatkan pahala. Bahkan Mendapatkan- kebaikan. Santun mungkin Ya. Kedua, dengan membalas pantun, Iya. kita memelihara kebudayaan daerah. Oke, coba. Ya. Sehingga kita dapat Ketiga. honor. Ya. Ketiga, dengan membalas pantun, itu kita mempererat tali persaudaraan. Contoh, balas Nah, pantun. contohnya, kalau masalah yang kaitannya dengan jalan-jalan ke Palangkaraya, bawa dompet, bawa uang lupa di dompet. Nah, Terus? akhlak mulia itu sangat keren karena bagus ya, biarin gak nyambung juga. Yang penting itu kan tanda orang berwibawa. Iya. Begini. pantun lagi boleh nggak? Oke. Itu kan balas pantun, sama Iya. tidak harus balas dendam. Adanya pantun saja, lebih Kenapa karena alasannya kenapa yang menyenangkan. harus Gini. balas dendam itu? Artian balas dendam itu mungkin tidak harus negatif sebetulnya. Ya. Ya kan? Kalau balas dendam Sebentar, yang namanya dendam itu negatif. Iya. Negatif yang harus diartikan dulu, harus Ya. diartikan dulu. negatif, tapi ada keuntungannya sebetulnya. Iya. Tapi kalau menurut saya negatif ya. Negatif. Itu Terlebih dari ada keuntungan. di balik balas dendam. Coba Apa, apa coba? keuntungannya? Salah satunya ketika kita ada orang yang ternyata membuat kita sakit hati karena dia naik jabatan. Betul. Nah. Kita tidak akan balas dendam ke orang, tapi kita balas dendam dengan menaikkan jabatan kita. itu kan Oh, itu bukan dendam namanya. Itu balas dendam. Itu bukan pembuktian. dendam. Ya, itu pembuktian. Pembuktian. Itu bukan Ya, dendam, begitu. tapi pembuktian. Salah satu yang menyebabkan balas dendam itu adalah dibohongi. Itu kan bisa balas dendam juga. Ya. Trauma. Dikhianati. Nanti itu balas Apa dendam. kamu ini saya mendengarkan ini saya tidak Ini satu kubu. Aneh kamu itu. Kemarin kamu tadi bilang Kamu yang dendam, aneh. tapi kamu dendam ke saya. Aneh kan? Aneh kan? Saya bukan dendam. Itu Saya dendam. memperingati Itu Anda bahwa saya mendengarkan ini tidak mendengarkan Anda. Iya, tapi kan dengan ngomongan gitu. Apa kamu? Udah. Sapu tangan juru empat. Pantun aja lagi. Sapu tangan juru empat dicuci dalam perahu. Sakit tangan bisa berobat, sakit hati masih siapa yang tahu ya? Nah, sakit hati. Tapi kita tidak balas dendam loh, kita balas pantun. Balas Manusiawi kok. Ya, kita manusiawi Betul, ketika kita sakit normal, hati. manusia. Normal. Normal. Ada rasa balas dendam loh kita. Tapi hati-hati loh, balas dendam Anda itu ada sedikit dengan kata iri. Jadi ketika ada satu orang naik jabatan, terus Anda juga ingin naik jabatan lagi, ada Tapi kan tidak keirian dalam memperhatikan hati. balas dendam, tidak memperhatikan orang lain. Kalau berharap itu karena kita disakiti. Disakiti. Bukan iri. Ya bukan iri, makanya ini kan tadi Iya. ketika orang naik jabatan kita ingin lebih naik jabatan. Nah, di balik itu ada persoalan. Dengan artinya sih ini. Aduh. Lalu kemudian membalasnya dengan cara apa? Dengan membalasnya, saya membuktikan bahwa saya bisa naik jabatan di atas yang Bentar, sebentar, sebentar, saya pengen ketawa nih. Ya, betul. Tapi ini kamu apa ketawa? Karena gini ya. Apa serius ya? Kata saya, Dendam itu ya lebih sedikit dengan rasa lebih dalamnya itu lebih rasa Oke, sakit ini hati. kalian ini Ya. di dua persoalan. Masa sih jabatan
teman Anda naik jabatan, Anda sakit hati. Oh, kan itu negatif. Jadi melebar. Permasalahannya bukan begini, ini penjelasan. Saya harus menjelaskan dulu. Dengerin. Pan aing teh can beres. Kamu sekolah nggak dulu? Sekolah nggak? Masalahnya Ini hari Minggu, Om. Mana ada sekolah? Ini aja. Ini kalau balas pantun kan lebih mendapatkan pahala. Kalau Ya. balas dendam mendapatkan neraka. Anda mau dapat pahala, dapat neraka gitu aja. nggak boleh dijelasin. Jangan berpikiran. Persoalan di balik balas dendam itu apa? Oke, surga dan neraka itu bukan bahasan kita. Oke, bukan bahasan kita. Saya mendengarkan, saya mendengarkan. Ya. Coba begini. Ini kan berbicara masalah balas dendam. Ya. Ada di balik balas dendam itu ada satu keuntungan dan beberapa keuntungan. Satu, kita bisa senang. Lega. Lega. Ngemplong. Ya, terus. Ya, daripada orang enak ya, daripada kita sekarang unek-unek bisa ngomong, jangan yang ada, Iya. pusing yang ada, sakit. Berarti Anda sulit dong, sulit hati. Ya, agak sulit. Bikin kita sehat dengan Mereka itu sulit hati belang bayang Iya. katanya. Tahu nggak? bukan. Kalau kita balas dendam kepada orang yang telah menyakiti kita, hati kita merasa plong dan kita merasa sehat. Ingat ya, Iya. ada sebuah firman menyatakan bahwa ketika orang Pemain Persib. ya, firman, Tidak. ya, firman PS. Nah, jadi ketika kita disakiti orang, kita balas dengan senyuman. Jangan dibalas dengan Kan kesakitan itu kan hanya lagi. secara teoritis. Oh, enggak juga. Manusiawi. Aku Iya. tidak akan masuk kepada mereka karena itu mereka Pendendam. artinya itu balas Sudah bobot. diliputi dengan ego. Justru saya gini kepada orang yang menyakiti saya lempar bunga, tapi dengan potnya. Nah, Bentuk balas dendam. Kena tarannya. Iya, betul. Ya. nah artinya begini, kita kan balas dendam. Balas dendam itu penting buat saya. Saya setuju dengan balas dendam. Ya. Satu, daripada kita Tuh, Ben unek-unek. ternyata ada yang penting juga ya buat Kang Ridra. Iya. Tetap selain kamu juga. Nah, gini, Iya. tapi hati-hati loh dengan balas dendam, sedikit disakiti dia dendam, sedikit disakiti dendam. Iya, amit-amit saya mah nggak mau. Ya terserah kamu. Terserah. Bukan yang amit-amit, ya terserah Ya, kamu. enggak dong, nanti ujung-ujungnya jadi balas dendam Iya. akhirnya jadi tidak Tidak akan menyelesaikan masalah. Betul, dan kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah di sini. Saya hanya menggunakan prinsip kita. Prinsip saya, prinsip Mangkoko ini satu kubu. Balas dendam itu penting. Betul. Kalau saya mah nggak penting sih, karena yang penting itu adalah balas dengan pantun. Jadi Nah. tidak setuju bahwa balas dendam itu selalu konotasinya negatif gitu. Iya, saya tidak setuju. Artinya kan ini ada sesuatu yang memang harus kita keluarkan undang-undang kita. Dengan salah satunya adalah balas dendam. Betul. Ngomong, Iya. ngomong. Kan itu bukan Saya balas dendam. Orang balas Saya jadi pengen ketawa lihat banyak dia. Dia kemarin tidak makan nasi 3 hari. Terus pas dapat nasi dia makan banyak. Bilangnya tuh, saya dibalas dendam. Ketika saya dikirimi makanan, saya tidak membalas lagi. Karena itu bukan balas dendam namanya. Gini, Anda Anda jangan berbicara jangan berbicara secara konotasi, tapi yang realistis saja gitu, bahwa balas dendam itu ya membuat hati Anda tenang. Betul. Kalau saya, Nah, kalau saya balas pantun akan membuat ya silakan. Ya, tapi saya sebagai teman-teman Anda gitu ya, jangan sampai gitu ya bahwa balas dendamnya Anda itu lebih dikeluarkan yang akhirnya nanti akan jadi emosi. Oke, artinya balas dendam kan kita hanya bicara. Ada sesuatu unek-unek yang ada di dalam hati kita. Bicara dong dengan balas dendam, tapi bertindak tidak dengan bertindak dengan kejahatan. Oh. Ya, artinya balas dendam ada sesuatu yang memang akan ada Coba bentuk balas tindakan. dendam dari kacamata Mangkoko dan Kang Ridra apa sih? Iya, memang saya pakai kacamata. Kalau menurut saya balas dendam itu ya jadi membuat hati kita merasa plong. Iya, maksudnya bentuk aplikasinya itu seperti apa? Tindakannya sih? beginilah salah Tindakannya, satunya. contoh-contohnya. Ketika pacar saya direbut sama si Jejen misalnya, suatu waktu pacar si Jejen pasti saya rebut. Itu konotasinya hal ke negatif. Enggak dong. Iya dong. Dia harus merasakan sakit hati saya. Kalau begitu enak aja hidup dia kalau seperti itu. Dia ngelunjak. Anda tahu nggak? Yang namanya jodoh itu sudah diatur. Ya? Iya. Intinya adalah balas dendam itu untuk memberikan efek jerah. Betul. Tapi kan bukan hal itu, bukan hal dengan itu. Dengan itu bisa komunikasi kan. Nah, karena gini, prinsip balas pantun lebih keren.
karena mengikat tali persaudaraan. Iya, Kalau Anda silakan. membawa orang-orang menjadi musuh dong. Ya kenapa kamu menggurui kita ya? Iya, karena aduh Anda itu gimana ya? Iya, saya punya prinsip gini, kenapa kamu seperti yang apa ya? Ya saya hanya menyadarkan, mengingatkan. Saya sadar, saya eling. Kayak kakak naik bis. Dalam lembah mah capek. Berapa kali? Betul. Ke Jepang naik main bola, lempangkeun saya naik bola. Kan asik kalau berbahas pantun, cuma bahas tentang saling menghajar. Betul. Ya itu kan prinsip Anda. Prinsip Anda. Tapi bukannya dendam itu membuat kita jadi lelah gitu. Artinya ketika dendam kita tidak terbalaskan, nah apa yang kita rasakan? Ya artinya ketika kita tidak Berarti kan kita terbalas, harus effort dan berambisi gimana caranya ini dendam ini harus terselesaikan. Iya. Itu berarti menyita pikiran. Begini, dengar jelasin. Oke, memang secara perasaan kita memang ada sesuatu yang memang ketika tidak bisa balas dendam, itu akan menjadi emosi yang tidak terkendali. Iya. Nah, itu kan artinya balas dendam yang hal yang dalam positif. Artinya ketika kita melakukan balas dendam itu penting, hal-hal tertentu yang harus kita lakukan. Berarti tidak semua balas dendam di Allah diizinkan. Tapi buat kita diizinkan, penting. Ada hal yang memang kita lakukan untuk melakukan balas dendam. Itu, tapi ketika diperbolehkan tergantung kasusnya. Tergantung kasus dan caranya atau caranya tergantung sih? kasus, caranya, kemudian bagaimana cara mendapatkan orang itu ketika kita disakiti, apakah saya bisa balas dendam, ketika orang yang tidak ada ngapain balas dendam? Iya, karena kita punya SID ya, Iya. surat izin dendam. Itu yang ngeluarin apa tuh? Hah? Kerda itu. Jadi memang terlihat ya karena pada dasarnya orang-orang yang suka Sebentar, saya mau ketawa dulu. orang-orang yang suka balas dendam itu terlihat murung dan murka gitu ya. Enggak, saya orangnya ceria. Enggak burung, enggak. Gak murung nggak tapi hatinya gitu. Kalau kita memang real dari hati itu Ya hatinya kotor, pendendam itu hatinya Ya, kotor. hati itu kita tidak bisa melihat. Ya, Iya dong. Ya kan, artinya kenapa? Bukan hati tidak bisa Ya memang melihat. secara tidak melihat, tapi dari Tidak apa bisa ya? dilihat. Dari cara untuk balas dendam itu sudah menembongkan itu apa ya? Memperlihatkan. Hati anak itu kotor. Dari hinyainya muka juga Kalau memperlihatkan. siapa? Saya sudah diperiksa ke dokter kemarin, hati saya bersih. Bersih. Bersih dari apa? Dari penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Penyakit hati. Iya. Tapi kenapa Anda harus punya dendam? Kalau Betul, bersih. karena salah satu penyakit hati kata Imam seseorang bahwa Ini itu gimana ya? adalah dendam. Jadi hilangkanlah dendam Anda dan gantilah dengan kebaikan. Oh. Itu dong. Iya, tapi Makanya kita harus berbalas pantun. Dendam itu Jadi, untuk kebaikan kita ya. Betul. Untuk kebaikan kita. iya. Yang dinilai itu kan bukan manusia yang menilai sebetulnya. Betul. Silakan Anda menilai kami negatif. Ya. Silakan Anda menilai dia pendendam yang luar biasa. Tapi kan yang dinilai bagi kami adalah bukan manusia yang menilai kita. Iya, betul. Jadi gini, ada dendam positif, ada dendam negatif. Iya. Nah, Anda dari tadi itu lebih kecenderungan dendamnya negatif. Kalau Anda dendamnya positif, misalkan ya, wah saya lebih ingin misalkan makan sehat, saya dendam nih harus Berarti makan Anda sehat. setuju dong dendam Enggak juga, tadi kan Anda bilangnya bahwa dendam itu selalu dengan emosi kebaikan yang dijalankan. Perlu diluruskan Oke. bahwa dendam itu tidak ada positif. Iya, Dendam Ini aja udah berdebat, udah Iya. berdebat. Udah, Silakan berdebat aja kalian. Berdebat dulu, Pak. Berdebat, silakan. Jadi kita ikut. Enggak, memang gini ya, tadi Anda berbicara keuntungan. Iya, Mungkin keuntungan. ada nilai positif menurut Anda. Iya. Tapi Ada yang profit ya. Kalau begitu saya jadi hostnya ya, kalian berdebat ya. Oke. Berdebat dulu. Saya jadi apa? jadi gini Bang Jerry kan. Terlepas dari balas pantun juga mungkin ada sisi negatif positif. Balas dendam juga ada sisi negatif. Iya. Kan tidak bisa begitu, Anggu. Tapi intinya kita itu lebih setuju kepada balas pantun. Balas Bukan aja, balas dendam, aja. enggak. Balas Kita aja. lebih setuju kepada balas Dendam. pantun. Senang ya, senang kita udah bisa menjadi domba mereka ya. Nah, saya sebenarnya memancing apakah hati anak itu bersih atau tidak, ternyata kotor. Membodohi. Iya. Urusannya bukan masalah hati, kita balas dendam loh urusannya. Iya. Iya. Tapi kan Tadi Anda bicara bahwa Anda itu hatinya bersih. Kan saya sebenarnya memancing apakah Anda betul-betul bersih atau tidak. Jadi menurut Kamu Bu depan, Kiki, Anda itu menyoraki berarti tidak bersih. Wah nam geus alasan kabulitan akar saha. Ya. Jahanam geus kagorak bagian mangkodak. Tapi dulu bantu lah satu. Ikan hiu makan pendul. Apa? I love you bundul. Oke, ini kayaknya udah cukup nih nih sesi media. Udah sih, jangan kemana-mana, tetap di debat usil. Jangan usil kalau
debat. Jangan usir kalau asal. Saya kali ini sudah bersama Cek Gantini. Selamat datang Cek Gantini. Ya. Maksudnya ke Cek Gantini. Dia nih lagi ini dulu nyari ilham. Tadi saya lihat di sana dari jalan-jalan. Iya nyari ilham, ternyata ilhamnya kabur. Tadi dia pakai fluid. Kau tega. Dia dibagi ke Aki. Dendam kamu. Ilhamnya dari Kang Jejen. Jangan dendam, udah. Jadi semua orang sudah merindukan kehadiran Cek Gantini. Alhamdulillah. Cek Gantini tadi kita bahas sedikit masalah balas dendam ya. Ya. Saya dengar tadi dari kubu kiri punya pendapat bahwa balas dendam itu boleh-boleh saja dan bahkan punya persepsi juga bahwa balas dendam itu tidak selalu hal yang sifatnya negatif ya. Berarti ada yang positifnya juga. Itu menurut kubu kiri dan menurut kubu kanan tadi saya dengar lebih baik balas pantun. Ya istilahnya tidak baik untuk membalas dendam. Ada lebih bijaksana kalau ada masalah atau ada orang yang merugikan, merasa dirugikan oleh orang lain gitu. Terima dengan legowo. Ya, Itu menurut apa lagi nih? Jalan-jalan kita beli ban. Di luar menjadi rintik-rintik. Aduh, sudah lama tidak ketemu Cegah. Tambah cantik. Saya jadi kurus. Tahu, saya juga Kalau tahu. dipuji itu jadi kurus. Puji seperti ini karena honornya belum turun buat sekarang. Cegan sebetulnya balas dendam itu apakah selalu yang konotasinya negatif atau bisa jadi balas dendam itu positif? Nah gini ya, mungkin Bu Rosis kita bahas karena saya psikolog. Jadi yang saya sharing adalah keilmuan psikologi. Ya, itu. Kalau di umum kan banyak orang ngomong gini, habis sakit, saya mau balas dendam, besok makan lebih banyak. Itu sebenarnya bahasa umumnya plesetan. Nah kalau bahasa psikologisnya sebenarnya balas dendam itu muncul karena ada rasa kekecewaan yang tersakiti oleh sesuatu, oleh apapun kondisinya apa, baik percintaan, baik bisnis yang gagal, tidak saling menghormati, akhirnya dia kesel. Biasanya diakhiri karena dia tidak merasa puas. Orang menyakitinya teh ngilang gitu. Misalnya kita berbisnis, ghosting gitu ya, menghilang gitu saja berbisnis, ada masalah, yang satu pergi, yang satu menanggung beban. Atau percintaan putus tidak jelas gitu ya, gitu, dan macam-macam, atau perceraian dan sebagainya. Nah, orang itu kan punya responsif, gitu ya, punya responsif. Kalau secara psikologis orang kedua, secara emosi. Manusia itu wajar punya emosi, karena kalau manusia tidak punya emosi berarti tidak punya rasa, tidak punya kedalaman dalam memaknai sesuatu. Nah dengan dua ini, satu mengambil hal yang positif, yaitu pembuktian, yang satu balas dendam. Berarti balas dendam itu Refleksi negatif. Negatif, Ya, jadi selalu negatif. selalu negatif dan membalikkan untuk menyakiti lebih dalam. Jadi yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan kiri tadi balas dendam dalam hal yang positif itu adalah sebetulnya pembuktian, bukan balas dendam itu. Oh, jadi Itu reaksi dari kalau pembuktian kan memang reaksi positif ya. Jadi contoh misalnya kita disakitin pasangan ya sampai cerai. Nah ada kalimat misalkan, lihat aja gue sakit hati sama lu, tapi gue akan lebih bagus dari yang itu waktu bukan pembuktian. bukan. Pembuktian. Kalau saya ilmu ya, kalau secara umum kan Mungkin hal yang mendasari melakukan pembuktian itu adalah balas Begini dendam. aja, ketika ada seseorang yang ingin balas dendam tapi dia merasa lega, itu tidak boleh. tidak boleh. Itu Tapi sangat- ada kan? Tapi ada kan orang Tapi itu namanya balas dendam yang terpendam. Jadi kan ada balas dendam yang langsung reaktif, dibuat dan berupa action. Ada yang kependam dalam hati yang lebih bahaya. Kan bisa ada contohnya tuh karena balas dendam banyak hal yang terjadi Ya. dan segala macam. Itu berakhir Atau positif atau melegakan negatif. atau Tetap negatif. akhirnya Nah, dia walaupun dia harus- tidak bereaksi, tetap negatif. Contoh misalkan dia tidak bereaksi, tapi nahan dalam hati dengan Merugikan diri sakitnya. sendiri. Tapi jadi sakit, Ketika kan? lagi sakit, terus akhirnya misalnya kalau dia muncul dia tidak percaya, misalnya perempuan disakitin laki-laki, akhirnya nggak percaya sama laki-laki. Laki-laki disakiti perempuan, dia tidak percaya sama perempuan. Ya. Intinya kembali yang namanya balas dendam itu kan ada balas ya. Balas dendam kan ngebalas. Nah ngebalas itu dua poin tadi. Kalau mau ngebalas yang positif, pembuktian. Silakan buktikan aja gitu. Artinya saya udah rugi sama kamu, udah tersakiti, ya sudah saya mau buktikan bahwa saya lebih bagus daripada apa yang sudah kamu lakukan. Nah kalau balas dendam tidak. Saya sakit sama kamu, lihat aja suatu saat akan saya balas lebih sakit apa yang sudah kamu Ya, lakukan. berarti lebih baik balas pantun Tapi- aja ya. Ya, Secara- nah, kalau balas pantun lebih cantik gitu. Secara bahasa ini ketika saya menonton sebuah pertandingan sepak bola, Ya. itu kan ada partai balas dendam. Oh, ini Nah. serangan balas.
Ya, itu kan secara positif kan sebetulnya. Itu kan ketika anggaplah Juventus dengan Manchester United, awalnya kalah Juventus. Kemudian akhirnya MU ada partai balas dendam untuk mengalahkan Juventus. Itu kelihatan gitu ya. Itu serangan balasan. Ada partai balas dendam. Ketika di leg kedua, itu kan ada partai balas dendam untuk bisa mengalahkan Juventus. Yang saya dengar seperti itu, artinya ada partai balas dendam. Nah itu. Antara Persi dengan Persija lah gitu. Jadi artinya balas dendam itu ada Mungkin yang memiliki makna positif. Nah itu maksud Ya. saya. Kayak pemain Real Madrid meninggal katanya nggak terima di alam Barca. Omongannya mau balas dendam. Iya, masih di mereka Barcelona. Iya, terus berarti dalam Itu adalah ketika orang diberikan stimulus ini merespon. Iya. Ya dikasih stimulus bahagia, responnya bahagia. Dikasih stimulus yang sakit, orang tuh umumnya sakit, normal. Tapi yang hebat adalah orang yang disakiti membalas dengan kebaikan. Ya, tapi pada Gitu. gini, pada dasarnya setiap manusia itu Ada spontaneous action-nya ketika kita merasa kamu nggak akan ngerti. Saya ada lihat. Spontannya itu adalah merasakan rasa spontan yang kita rasakan ketika kita merasa Iya. dirugikan dan dendam, pasti itu. Ada. Cuma tinggal reaksinya. Bagaimana cara kita Apakah dia mau merefleksikan dalam bentuk yang positif atau tidak? Tapi kalau udah katanya balas dendam secara psikologis, itu udah jelas reaksi negatif menyakiti lebih dalam dari rasa sakit yang sudah didapat. Berarti begini, ketika ada bahasa partai balas dendam, mungkin itu hanya pengertian Untuk membuktikan memudahkan. mengalahkan kembali. Iya, ya sama kayak tadi. Pada saat misalkan saya mau ini atau habis sakit ya, iya nih balas dendam, makan lebih banyak. Nah, itu sebenarnya Jadi kayak bahasa umum. Betul. Ya kan kayak emosi. Emosi tuh lu emosian gitu ya. Ada bahasa psikologis emosi itu tidak hanya marah. Iya. Kita sayang sama orang, kita perhatian sama orang, itu juga emosi. Kayak kemarin ada kejadian ketika teman-teman makan bakso gitu. Gak kebagian emosi. Hari ini mau makan bakso. Asli teman saya kayak gitu. Nah, itu adalah balas dendam yang dalam kondisi sehari-hari. Iya. Tapi kalau secara keilmuan, ya sangat saya sebagai praktisi psikologi belajarlah untuk memaafkan dari rasa sakit. Jadi janganlah ambil balas dendam. Lebih baik balas pantun. Betul, karena balas pantun itu kan mendapatkan pahala Iya, ya. kalau balas pantun kan saling mengisi. Kalau balas dendam mengisi tapi sakit. Gitu. Iya. Kalau balas pantun saling ngisi, saling melengkapi jadi bagus. Kalau balas pantun kan lebih ke mempertahankan tradisi budaya. Iya. kita Balas sendiri. dendam lebih cenderung pada ego untuk saya merasa lebih Nah makanya kok ada ego, ada id, ada amanah gitu. Saya ada pertanyaan lagi, ketika ada rasa balas dendam, bagaimana cara mengantisipasinya? Satu, pada saat kita disakitin orang, memaafkan. Oke, Orang terus? yang kayak memaafkan ketika disakiti itu Dan itu nggak luar biasa. mudah sebetulnya. Tidak mudah. Kedua, ikhlaskan. bernegosiasi Dengan diri sendiri memang tidak Karena mudah. Saya biasa bernegosiasi dengan banyak orang. Nah, tapi paling dan itu sebenarnya orang kenapa ya mengalami situasi seperti itu karena dia belum paham bahwa situasi itu diselesaikan dengan dirinya. Oke, ini sebenarnya agak melebar ketika tadi berbicara masalah memaafkan. Berjualan memaafkan, Iya. kemudian ikhlas. Iya. Kemudian ada cara yang paling kuat gak, atau bagaimana cara memaafkan untuk tidak balas dendam? Self healing. Kalau di psikologi ada namanya self Iya. healing. Self healing itu? Jualan piring. Salah. Bukan self. Oh, sel. Bukan sel. Oke. Jadi self healing, bernegosiasi dengan diri sendiri ada metodenya sebenarnya kayak terapi, tapi kalau kita di agama muhasabah diri. Muhasabah. Banyaklah beristighfar. Masalah nggak ngerti. Banyaklah berdoa, banyaklah memohon maaf pada Allah walaupun orang lain yang salah ke kita sudah menyakiti, tapi kita istighfarnya. Gue banget itu. Istighfarnya supaya saya tidak ikut membalas ya. Oke. Jadi akhirnya memaafkan dan mengikhlaskan. Apa namanya? Self Healing. self diri, healing itu mengobati. Jalan-jalan beli-beli, jadi memaafkan itu self healing. Makanya ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanya. Saya lagi waktu sama Cekar, itu yang perlu di... Ya, Gimana apa ngomong apa tadi kamu? saya sudah diwakili oleh Cegar, jadi anak-anak yang harus berpikir. Lebih baik para Dendam dia. Saya menasihati Anda. Kamu Berasa puas. gitu. Saya orang yang legowo. Saya orang yang legowo. Masa aku kayak gitu, masa aku kayak gitu. Malu ada juga. Jadi kalau sikap seperti Itu hanya contoh soal. responsif namanya. responsif dengan balas dendam sebetulnya. Bukan. Selalu membela orang itu. Kenapa sih Cegar selalu membela orang itu?
kan kita mah ya. Iya. Dulu sepupu. Sengaja sama rupanya buruk gitu. Oke, jadi intinya kalau kita mau punya hati yang bersih, tidak dikotori oleh suatu hal yang membuat diri kita tambah sakit. Disakiti orang tuh sakit gitu ya. Nggak usah mencari lagi masalah untuk tambah sakit. Jadi belajar memaafkan, belajar untuk mengikhlaskan, yang akhirnya nanti kita tuh akan jadi pemenang karena kita bisa mengalahkan negatif diri sendiri. Silakan kamu tadi udah menyanggupi, silakan. Beli lele. Aduh. Keleles. Cakep. FME is the best. Nah, saya Lesti Fatwa pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Debat Usil episode berikutnya.